mengadakan kegiatan uh, pertama bahan mengenai sejarah lokal ini sebetulnya agak berbeda dengan sejarah nasional ya, karena memang dari segi cakupan wilayahnya cenderung lebih sempit. Artinya sejarah lokal itu hanya membahas lokalitas. Kalau yang dibahas dalam materi ini adalah tentang Sukabumi. Kemudian kedua tentu tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa yang bisa disebut bersejarah itu agak berbeda dengan sejarah nasional. Sebagai contoh, kalau kita bicara kronik, maka sejarah lokal Sukabumi itu fase-fasenya sebetulnya bisa mengikuti sejarah nasional, semacam misalkan adanya temuan mengenai prasasti Sang Hyang Tapak di Cibadak, itu menjadi salah satu tonggak sejarah di Sukabumi. Namun di sisi lain untuk peristiwa selanjutnya agak sedikit berbeda, karena misalkan peristiwa Sukabumi jauh dari hiruk-pikuk Batavia yang pada saat itu mungkin menjadi rebutan beberapa kekuasaan semacam Banten, Mataram, dan juga dari pihak VOC saat itu. Sukabumi sendiri sebetulnya orang asing atau orang VOC itu baru menginjakkan kaki di Sukabumi tahun 1687, artinya 10 tahun sesudah wilayah Priangan diserahkan oleh Mataram kepada VOC. Nah, itu yang agak sedikit berbeda di situ. Kemudian yang kedua, dari segi pembahasan tokoh tentu agak sedikit berbeda. Seperti contoh, banyak tokoh nasional kiprah di Sukabumi, ada misalkan Gatot Mangkupraja, kemudian ada Eswaluyo, yaitu Eswaluyo itu adalah keponakannya Wikana, kemudian Kasman Singodimojo dan beberapa tokoh, karena ada beberapa tokoh yang memang beberapa kali di Sukabumi, ya, semacam M. Sianipar seperti itu. Nah, ini agak berbeda karena untuk khusus di Sukabumi sendiri tentu punya tokoh tersendiri. Sebagai contoh ada Mr. Samsudin, ada Edeng Abdullah, ada Zakaria M. Oting dan sebagainya, atau Didi Soekardi yang kita kenal, Edi Soekardi yang kita kenal juga seperti itu. Jadi itu sedikit membedakan. Karena itu penonjolan sejarahnya sedikit berbeda. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika dinegasikan sejarah nasional dengan sejarah lokal, selalu ada salah satu yang tenggelam. Sebagai contoh, misalkan banyak peristiwa di Sukabumi yang tidak dikenal dalam peristiwa nasional. Sebetulnya semacam Perang Bojong Kokosan aja baru dikenal mungkin sekitar tahun 1990 ini ya, karena kalau sebelumnya misalkan dalam 30 tahun Indonesia Merdeka aja hanya disebutkan dalam satu kalimat aja, tidak ada satu bahasan khusus tentang peristiwa itu. Nah, tokoh juga hampir sama ya, karena itu hingga saat ini sebetulnya belum ada tokoh pahlawan dari Sukabumi. Kiai Haji Ahmad Sanusi itu sudah diajukan berapa kali tapi memang belum disetujui. Artinya tokoh di Sukabumi itu hanya sebatas pejuang, belum menjadi pahlawan nasional yang memang secara nasional diakui. Nah, itu yang jadi persoalan sebetulnya. Artinya pentingnya membahas sejarah lokal salah satunya adalah upaya mengangkat sejarah lokal supaya diakui dalam dalam pentas nasional. Jadi dalam pentas nasional memang harus diakui betul, karena banyak hal, sebagai contoh peristiwa Bandung Lautan Api terinspirasi oleh peristiwa Bojong Kokosan. Nah, itu salah satunya. Atau misalkan peristiwa Bojong Kokosan secara diplomasi lebih berhasil dibandingkan misalkan peristiwa 10 November di Surabaya, seperti itu. Nah, seperti itu memang patut digali, makanya sejarah lokal ini penting untuk diangkat. Salah satunya seperti itu. Nah, kemudian berbicara mengenai prakemerdekaan, misalkan prakemerdekaan di Sukabumi tentu mempunyai kisah tersendiri. Sebagai contoh, perjuangan
dalam artian perjuangan melawan penjajah ya. Melawan penjajah itu di Sukabumi sudah berlangsung sejak zaman VOC. Kita boleh sebut misalkan dalam tulisan Jan Breman ataupun F. de Haan itu dituliskan secara jelas bahwa dari wilayah selatan atau yang sekarang kita sebut Jampang itu ada beberapa tokoh yang memberontak. Contoh namanya ada Dermakusuma, ada namanya Wiradana, itu ulama-ulama dari daerah Jampang. Atau yang sekarang diangkat oleh Cianjur adalah Raden Alit Prawatasari, itu juga dari daerah Jampang. Jadi saya coba melakukan sedikit penelitian ke daerah Sungai Cijampang, Cianjur Selatan. Ternyata masyarakat daerah situ malah menunjukkannya ke arah Sukabumi. Artinya Jampang yang dimaksud adalah sekitaran Jampang Kulon, bukan Jampang Wetan atau daerah Cianjur. Nah, ini salah satu fakta bahwa dari dulu wilayah Jampang adalah wilayah yang dianggap sebagai rebellion atau pemberontak oleh para penjajah. Maka tidak salah ketika misalkan banyak tokoh pejuang di daerah lain seperti Hari itu berjuang di daerah Jampang juga salah satunya. Atau misalkan Pangeran Purbaya yang juga pernah berjuang di daerah lereng Gunung Gede misalkan. Nah, dari situ bisa dilihat sampai abad 19 ini daerah Jampang masih bergolak, artinya pemberontakan masih terjadi. Nah, cuma memang dengan adanya kapitalisasi di bidang perkebunan, tentu area untuk persembunyian ataupun pemberontakan itu makin menyempit, sehingga pada akhirnya wilayah Sukabumi utamanya, apalagi sesudah wilayah Jampang diserahkan ke Jampang dan Pasir Kidul pada masa pemerintahan Vanswol. Nah, akhirnya wilayah Jampang semakin surut dan wilayah Sukabumi semakin bisa dikendalikan. Nah, lanjut ke abad 18, abad 19, perkembangannya adalah muncul ketika adanya politik etis dari Van Deventer. Jadi dengan munculnya politik etis, maka muncullah orang-orang terdidik dari kaum menengah yang memang mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Maka muncul tokoh-tokoh di Sukabumi ya. Sebagai contoh Didi Supardi, kemudian MCD, ada juga tokoh-tokoh lain yang terkait biasanya di bidang ekonomi ya. Nah, selain itu tokoh-tokoh agama masih tetap berjalan karena daerah Sukabumi, misalkan daerah Sukabumi area barat, daerah Cisauk, daerah radikal oleh penjajah, sebetulnya seperti itu. Nah, daerah-daerah di Sukabumi masih tetap disorot dari hal agamanya, karena waktu itu muncul tarekat-tarekat yang memang ditengarai berbahaya, apalagi ketika Dr. Mangunkusumo itu beberapa kali bukan Dr. Cipto, Host Cokro Aminoto yang ini syarikat Islam beberapa kali ke Sukabumi melakukan propaganda. Nah, itu juga menjadi salah satu ditengarai kebangkitan Islam radikalis ya masa SI waktu itu. Nah, itu yang terjadi masa Belanda itu terjadi beberapa pemberontakan di area Sukabumi. Kemudian kaum terdidik yang sudah memang berpikiran luas, mereka mulai berbicara tentang kebebasan, tentang hak kebebasan sebagai warga negara, kemudian hak untuk menentukan nasib sendiri seperti itu. Makanya ada yang disebut petisi Sutarjo itu ditulis di Sutarjo itu di daerah Cemelati, petisi Sutarjo itu. Nah, itu yang kemudian ditengarai bahwa kaum menengah terdidik itu muncul pada masa zaman Hindia Belanda. Nah, agak berbeda dengan masa Jepang. Jepang masuk karena kondisinya sekarang, pada akhirnya bangsa Indonesia termasuk orang Sukabumi mendapatkan pendidikan militer dan kepemimpinan.
Jadi kalau zaman Belanda orang terdidik aja yang mendapatkan maaf seperti bangsawan ataupun orang-orang kaya yang akhirnya mendapat pendidikan. Di zaman Jepang orang-orang kecil juga yang dikatakan not behave itu juga mendapatkan pendidikan, terutama militer. Maka ketika terjadi kekalahan Jepang dan adanya vacuum of power, di daerah Sukabumi itu sudah cukup lengkap. Jadi ada tokoh-tokoh nasionalis yang memang itu well educated, ada juga tokoh-tokoh militer seperti misalkan anggota-anggota PETA, Heiho dan sebagainya. Nah, sehingga akhirnya hal itu menyebabkan arus proklamasi itu di Sukabumi memang agak sedikit revolusioner yang agak berbeda ya. Jadi kalau saya misalkan jelaskan mengenai kronologinya, Sukabumi itu hampir seperti Jakarta pada masa itu. Artinya ketika Jepang mulai kalah, Sukabumi itu juga mengalami keresahan. Pemuda-pemudanya, tentara-tentaranya, kaum ulama maupun nasionalis itu sudah dikatakan sebetulnya. Nah, yang jadi persoalan mereka kan tergantung kepada pimpinan Bung Karno yang saat itu menjadi ketua BPUPKI untuk persiapan kemerdekaan. Nah, yang unik mungkin yang belum banyak diketahui, ketika terjadi pemberontakan PETA bulan Februari 1945, itu serangan pertama kaum militer kepada Jepang, artinya sudah ada keberanian Jepang dan nah, serangan yang kedua ternyata terjadi di Sukabumi. Jadi sesudah pemberontakan PETA di Blitar itu, di Sukabumi terjadi serangan yang dipimpin oleh Cece Subrata ke markas PETA di Nyomplong. Meskipun itu tidak berhasil dan kemudian ditangkap, tapi itu menunjukkan bahwa gairah kemerdekaan di Sukabumi itu sudah sangat tinggi ya. Nah, kemudian dalam catatan bulan Mei 1945 itu terjadi Kongres Angkatan Muda se-Jawa di daerah Bandung. Itu juga sama rekomendasinya adalah kemerdekaan Indonesia. Waktu itu Bung Karno lagi istirahat di Sukabumi, kemudian didatangi oleh para pemuda tadi, salah satunya pemuda dari Sukabumi. Mereka meminta kemerdekaan. Cuma karena memang proses BPUPKI sedang berjalan, Bung Karno tidak mau melakukan hal tersebut. Nah, sesudah kemudian Jepang dibom atom di Nagasaki dan Hiroshima 6 dan 9 Agustus, dan kemudian tanggal 14 Agustus Jepang menyerah, 15 Agustus di radio-radio. Nah, salah satu PETA Sukabumi mengikuti rapat bersama Tan Malaka dan beberapa tokoh lainnya di daerah di Jakarta, di daerah Jalan Fort de Kock saat itu. Nah, hasilnya hampir sama. Mereka menuntut untuk perebutan kekuasaan. Artinya 3 hari sebelum proklamasi mereka sudah ada tuntutan seperti itu. Makanya tidak heran ketika kemudian tanggal 16 Agustus mereka Bung Karno diculik karena memang sudah sangat panas sekali pada saat itu kondisinya. Nah, kondisi di Sukabumi sendiri pada masa itu cenderung terus memantau perkembangan, artinya desas-desus untuk proklamasi itu sudah cukup ramai, tapi mereka menunggu hingga akhirnya 17 Agustus proklamasi dikumandangkan dan tersiar kabar ke Sukabumi. Jadi kalau misalkan kita lihat salah satu informasi dari Gatot Mangkupraja yang saat itu sering di Sukabumi, bahwa beliau mendapatkan informasi tentang proklamasi jam 12 siang. Keesokan harinya dia udah dapat stensilannya proklamasi tersebut. Nah, sementara kaum muda yang saat itu diwakili Edeng Abdullah dan Zakaria, dia langsung datang ke Jakarta hari itu juga dan mengkonfirmasikan tentang proklamasi tersebut, dan akhirnya disampaikanlah kepada para pejuang di Sukabumi. Nah, itu kronik hingga masa proklamasi. Sesudah itu yang agak sedikit berbeda di Sukabumi adalah jika dibandingkan dengan Bogor misalkan, kalau Bogor itu
mereka mendapatkan kekuasaan dari Jepang secara langsung tanpa melalui perebutan kekuasaan. Karena saat itu sucokannya mereka mau memberikan kekuasaan. Sementara Sukabumi mereka sudah berupaya mengirimkan delegasi, ternyata ditolak hingga akhirnya disepakati untuk melakukan perebutan kekuasaan. Itu kisahnya seperti yang sering dibaca di internet tentang perebutan kekuasaan di wilayah kota dan kabupaten, seperti itu kira-kira. Nah, secara umum sebetulnya gambaran sebelum dan ketika proklamasi dan sesudahnya adalah seperti itu. Nah, terkait dengan konflik selanjutnya, karena sesudah proklamasi itu sebetulnya ada dua peristiwa besar di Sukabumi. Yang pertama adalah perebutan kekuasaan, kemudian yang kedua adalah perang Bojong Kosan. Jadi Sukabumi itu mengalami fase di mana harus adanya semacam konflik atau friksi dengan penjajah yang masih eksis saat itu, yaitu Jepang. Kemudian di sisi lain sesudah berhasil melakukan perebutan kekuasaan, muncul lagi satu musuh, yaitu adalah Inggris. Walaupun pada awalnya Inggris sebetulnya datang untuk mengambil para interniran, nah tetapi persoalan besar adalah masyarakat atau para pejuang saat itu sudah tahu mengenai misalkan perjanjian antara Inggris dan Belanda bahwa mereka akan membantu Belanda untuk menjajah kembali atau menguasai kembali wilayahnya yang sebelumnya diambil alih oleh Jepang. Nah, itu pun yang menjadi kecurigaan masyarakat, sehingga pada akhirnya setiap move Inggris di daerah Sukabumi, misalkan Inggris kemudian membebaskan para interniran di wilayah Ubrug. Nah, itu menjadi konflik yang menjadi pemicu beberapa kejadian sebelum perang Bojong Kosan. Misalkan ada pencegatan di daerah Gekprong, ada pencegatan di daerah Cicurug. Nah, itu terjadi sebelum masa perang Bojong Kosan. Nah, khusus untuk perang Bojong Kosan ini karena terkait dengan strategi dari Edi Supardi, artinya itu semacam perang untuk menghancurkan mental pada awalnya. Karena di satu sisi yang disebut pasukan Inggris pada masa itu adalah pasukan divisi ke-25 India. Itu divisi yang disebut sebagai pasukan berani mati. Jadi mereka dianggap para martir Inggris sebagai pemenang perang, yang mereka itu tak pernah ada rasa takut dalam pertempuran seperti itu. Nah, cuma memang karena kejelian Edi Supardi dan juga dibantu oleh masyarakat saat itu, ternyata bisa membalikan keadaan di mana secara diplomasi ternyata berhasil, karena perwira Inggris ada yang tewas di situ. Kemudian Inggris juga tidak mau melanjutkan perjalanan ke Bandung, mereka mogok sebelum ada perjanjian yang lebih aman bagi mereka. Nah, disitulah muncul apa yang disebut persetujuan yang akhirnya disepakati bersama oleh Inggris dan pasukan dari Sukabumi. Yang salah satu poinnya adalah mereka akan mulai melibatkan TKR dalam setiap konvoi yang ada, seperti itu. Nah, pada akhirnya itulah dua kemenangan besar masyarakat Sukabumi sebelum akhirnya konflik berlanjut dengan pasukan baru, yaitu dari pihak Belanda, seperti itu. Nah, secara umum memang itu yang terjadi. Nah, masyarakat Sukabumi pada akhirnya disadarkan bahwa ternyata proklamasi yang sudah dikumandangkan Bung Karno itu tidak bisa didapatkan secara mudah. Artinya ketika proklamasi muncul, semua hambatan itu seolah-olah datang gitu ya, hingga akhirnya masyarakat Sukabumi bisa menikmati hasil kemerdekaan itu sebetulnya baru tahun 1950-an, yaitu ketika Republik Indonesia Serikat kemudian hancur dan kemudian semua bergabung dengan Republik Indonesia. Itu kronologisnya yang
pada fase akhir revolusi fisik seperti itu. Nah, itulah yang mendasari sejarah lokal untuk digali ya, karena ada perbedaan fase-fase yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua yang coba saya jelaskan adalah ada beberapa kejadian terkait misalkan dengan pembentukan administrasi ya. Jadi ada sedikit perbedaan karena salah satunya misalkan bagaimana Sukabumi pada masa lalu dibandingkan dengan sekarang agak sedikit berbeda karena dulu wilayah yang kita sebut Sukabumi itu tidak berdiri sendiri ya. Jadi ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa awal mula yang banyak dihuni itu daerah selatan, artinya daerah Jampang. Bahkan ada yang menyebutkan dulu sudah ada pimpinannya yang disebut Umbul. Bahkan ada salah satu rekan saya peneliti juga menyebutkan bahwa Jampang itu sudah menjadi kabupaten sebelum Sukabumi ada seperti itu. Nah, Sukabumi sendiri daerah utara sebetulnya daerah sebarannya cacah wiratanu yaitu Cianjur. Makanya tidak heran kemudian menjadi wilayah pengaruh Wiratanu Datar atau wilayah pengaruh Cianjur. Maka dari itu pada masa awalnya Sukabumi berada di bawah wilayah Cianjur, di bawah wilayah Regenskap Cianjur. Nah, karena itu Sukabumi pada masanya tidak terlalu menonjol. Jadi sejarah yang muncul adalah sejarah Cianjur karena waktu itu kan menganut sejarah istana sentris. Jadi sejarah yang dicatat memang dari wilayah Cianjur. Makanya kalau kita cari informasi-informasi, misalkan Stadsblad atau taruh Dagregister dari Belanda, lebih banyak menceritakan tentang Cianjur pada masa itu. Nah, kapan kemudian Sukabumi mulai menonjol? Yaitu sejak munculnya Undang-Undang Agraria. Jadi dengan Undang-Undang Agraria maka banyak para pekebun yang boleh mengolah lahan di daerah Sukabumi melalui sistem erfah yaitu 70 tahun. Sehingga muncullah para pekebun-pekebun swasta yang mengolah wilayah Sukabumi. Karena kebutuhan administrasi kemudian dibagilah wilayah afdeling namanya, artinya afdeling itu wilayah di bawah Regenskap, di bawah kabupaten. Jadi afdeling itu dikepalai oleh seorang patih dan seorang asisten residen. Sementara residen yang tinggi masih berada di Cianjur. Artinya tahun 1870 yang sekarang diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sukabumi itu sebetulnya masih berada di wilayah Cianjur secara administratif. Hanya saja ada pembagian diantaranya dengan terbentuknya patih tadi dan adanya asisten residen yang ada di Sukabumi pada masa itu. Nah, kapan Kabupaten Mandiri muncul? Masih jauh. Karena ketika terbentuknya Kota Sukabumi dalam artian kota yang terbentuk dari program desentralisasi, artinya kota yang disebut kota mandiri lah. Sebagai kota mandiri itu muncul bukan dari rahim Kabupaten Sukabumi, tapi dari Kabupaten Cianjur. Karena itu terjadi tahun 1914. Jadi tahun 1914 itu Sukabumi masih berada di Cianjur, sementara kota Sukabumi sudah muncul sebagai gemeente. Ini yang unik karena biasanya status gemeente itu berada di ibu kota kabupaten, artinya harusnya adanya di Cianjur, tapi munculnya di Sukabumi karena apa? Karena jumlah orang Eropa pada masa itu sangat banyak di Sukabumi. Nah, orang Eropa itu kenapa muncul desentralisasi? Yang pertama, mereka menginginkan kota yang ada di Hindia Belanda atau di Sukabumi ini mirip dengan kota di Eropa yang tertata apik. Tapi ternyata di Sukabumi tidak bisa, banyak penyakit dan sebagainya, sehingga mereka ingin menjadi satu kota yang mandiri yang tidak harus mendapat persetujuan dari gubernur jenderal. Jadi ada satu pimpinan sendiri di situ untuk memangkas birokrasi. Yang kedua, orang-orang Eropa yang ada tidak mau dibawahi oleh seorang pribumi. Karena kalau misalkan Sukabumi masih berada di bawah
Afdeling atau Sukabumi dan juga Regenskap Cianjur berarti dibawahi oleh seorang patih Sukabumi. Nah, jadi untuk menghindari hal itu maka mereka mengajukan desentralisasi untuk dibentuk Gemeente. Makanya Gemeente Sukabumi itu disebut juga sebagai European Enclaves atau kantungnya Eropa yang ada di Afdeling Sukabumi saat itu. Nah, kemudian sekitar 9 tahun sesudah terbentuknya Kota Sukabumi, barulah terbentuk, sekitar 7 tahun sesudah terbentuknya Kota Sukabumi, barulah terbentuk Kabupaten Sukabumi, apa yang disebut Regenskap Sukabumi. Makanya bupati pertama itu Suryanata Brata, yang sekarang rumahnya di sana, Wisma Surya ya sekarang disebutnya. Nah itu baru dilantik tahun 1921. Jadi Sukabumi itu baru punya bupati tahun 1921. Sebelumnya belum ada, hanya selevel patih. Waktu itu patih itu kalau zaman sekarang apa ya? Patih itu mungkin kayak semacam pembantu bupati ya dulu. Nah, kemudian yang unik adalah pada masa Suryanata Brata itu daerah Priangan sempat dibagi menjadi 3 provinsi semacam pemekaran. Jadi ada namanya wilayah Priangan Barat, ada wilayah Priangan Tengah, dan wilayah Priangan Timur. Nah, wilayah Priangan Barat ini ibu kotanya di Sukabumi, bukan di Bogor, ataupun bukan di Cianjur, padahal membawahi tempat-tempat tadi sebetulnya. Nah itu. Nah kemudian sesudah itu status sebagai kabupaten masih terus berjalan hingga pada masa Jepang dilanjut dengan pada masa kemerdekaan seperti itu. Kota juga hampir sama, cuma memang yang menjadi berbeda adalah distrik-distrik yang ada, artinya ada banyak pemekaran dari mulai awal. Jadi di Sukabumi itu dulu distrik itu sangat luas. Distrik itu kalau dulu disebut kawedanaan ya, jadi level di atas kecamatan. Kalau kecamatan disebutnya under distrik, di bawah distrik. Nah, zaman dulu distrik itu terbagi hanya distrik Gunung Parang, kemudian distrik Cimahi, kemudian distrik Pagadungan, ada lagi distrik Pangasahan, dan distrik Palabuhan. Jadi di 5 distrik itu sebagai contoh, distrik Gunung Parang itu batasannya adalah Cisaat hingga Cimangkok, jadi sangat luas. Kemudian distrik Cimahi itu daerah Cisaat sampai perbatasan Cibadak sampai Cibadak. Nah, perbatasan Cibadak ke arah Cicurug itu disebutnya Pagadungan. Sementara Pangasahan itu adalah wilayah selatannya Parung Kuda hingga perbatasan Pelabuhan Ratu. Jadi dulu sangat luas. Nah, dari situ kemudian terjadi pemekaran-pemekaran sehingga misalnya daerah ada distrik Cihelang ya, distrik Cihelang. Jadi distrik Cihelang itu adalah antara distrik Cimahi dengan distrik Pagadungan pada masa itu. Nah, pada akhirnya distrik Cihelang itu berubah menjadi distrik Cibadak, kemudian Cimahi menjadi Cisaat. Nah, Gunung Parang akhirnya dibagi, ada Sukaraja, ada Gunung Parang, ada Baros dan sebagainya. Jadi terjadi pemekaran-pemekaran hingga pada masa sekarang sebetulnya. Sebagai contoh adalah daerah Jampang, dulu ada namanya Jampang Kulon, Jampang Tengah, dan Jampang Wetan. Jampang Wetan sekarang udah dibagi-bagi mulai dari Sukanagara hingga ke daerah pantai selatan itu, Sukanagara, Pagelaran, dan sebagainya. Sementara daerah Jampang Tengah sekarang udah dibagi banyak kecamatan sebetulnya, termasuk Jampang Kulon jadi menciut, jadi hanya 1 kecamatan misalnya. Kemudian Jampang Tengah juga hanya jadi 1 kecamatan, padahal dulu sebagai distrik yang besar. Nah, itulah yang terjadi hingga sekarang. Kemudian di daerah kota juga hampir sama. Daerah kota Sukabumi itu awalnya wilayahnya kecil, jadi daerah semacam Citamiang itu belum masuk kota pada masanya. Kemudian akhirnya lambat laun masuk ke daerah kota. Kemudian daerah Baros masuk kota juga, daerah Lembur Situ masuk kota. Jadi ada beberapa kali pemekaran sehingga akhirnya menjadi seluas sekarang. Nah, daerah yang disebut kota itu zaman dulu disebutnya sentrum. Sentrum itu hanya area-area sekitaran
kota sekarang yang kita sebut jalan raya, ke arah utara sedikit, ke arah selatan sedikit, batasan real seperti itu. Mungkin itu sekilas mengenai sejarah lokal Sukabumi. Saya kira mungkin lebih enak ketika kita berdiskusi ya, karena ada beberapa hal yang bisa kita bahas dari sejarah lokal Sukabumi tadi. Sejarah lokal tentunya akan sangat luas, tergantung perspektifnya. Cuma yang jelas ada beberapa hal menarik yang mungkin kita bisa diskusikan nantinya. Itu aja mungkin Kang, silahkan dibuka diskusi aja supaya nanti kita bisa saling interaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya yang begitu jelas, panjang lebar, dan mungkin untuk sekarang kita buka sesi tanya jawab atau diskusi dari sahabat-sahabat semua, dari yang ikut join di sini, yang ikut diskusi di sini pada malam ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan sejarah lokal Kota Sukabumi, sejarah lokal Sukabumi, mohon maaf. Jadi dari pemaparan materi tadi barangkali ada yang didiskusikan, ditanyakan, silahkan dibuka sesi tanya jawab. Mohon ya untuk... izin tanya Kang. Siap, sebut namanya. Ya, nepangkeun Wasta Denny Sugandi Kang. Asama di Bandung Kang. Izin bertanya nih ke Kang Irman. Ini berkaitan dengan sejarah, Kang. Apakah dari Akang sendiri sudah punya data nggak Kang, bahwa memiliki data berkaitan dengan sejarah-sejarah kejadian alam ya? Karena kalau kita lihat di selatan itu ada megatrust Jawa ya, seharusnya itu juga mereka sudah cerita tentang gempa dan tsunami itu seharusnya sudah ada di dalam sejarah kolonial itu Kang. Nah dari pengamatan Akang itu punya data nggak Kang berkaitan dengan sejarah alam? Itu termasuk tsunami, kemudian juga kalau Gunung Gede juga termasuk gunung api aktif ya. Ada 7 gunung api di Jawa Barat. Dan saya kira juga aktivitasnya juga cukup tinggi ya intensitasnya ya. Karena kan di Jawa juga ada satu kemudian yang hilang ya oleh letusan gunung api. Nah kira-kira di sekitar Sukabumi ya, mulai dari Sukabumi bagian utara ke selatan, itu kira-kira ada catatan-catatan kejadian-kejadian alam nggak Kang? Dari sisi aku. Makasih Kang. Nuhun. Gimana pemateri, mau dijawab langsung atau memang ditampung dulu? 3 Boleh. pertanyaan, silakan. Langsung aja ya, sambil menunggu pertanyaan lain saja. Oke Kang, terima kasih. Jadi memang kejadian-kejadian alam tentunya ada catatannya, dalam artian sebetulnya orang kolonial itu atau orang Belanda itu sangat detail mengenai hal tersebut, karena ada yang disebut namanya Dagregister. Dagregister itu adalah semacam catatan harian yang biasanya dipakai oleh pihak militer, tapi dipergunakan oleh pihak pemerintah seperti itu. Nah, kejadian-kejadian sebetulnya secara umum yang pernah saya coba bahas adalah Gunung Gede. Karena Gunung Gede ini sebetulnya kan salah satu, kalau Bujangga Manik menyebutkan sebagai salah satu bukit paling agung di Pakuan gitu ya. Artinya kalau daerah Pajajaran Tengah, Pajajaran Kulon, daerah-daerah ini sebetulnya sangat mengagungkan Gunung Gede ini. Nah, ketika zaman Belanda Gunung Gede ini disebutnya Blauwenbeuh, artinya gunung biru karena memang dari kejauhan kebiru-biruan. Nah, gunung ini sangat jadi perhatian sebetulnya karena di satu sisi kan mungkin kalau pernah baca pada zaman masa Van Riebeeck pernah terjadi gunung Gede meletus sehingga yang mengakibatkan Cianjur rusak gitu ya. Kemudian daerah Ciliwung dipenuhi oleh lava dan sebagainya. Catatan saya sebetulnya ada sekitar 52 atau 53 ya kali yang pernah tercatat terjadi letusan Gunung Gede hingga tahun 1950-an. Itu catatan saya. Nah, cuma memang ini belum dikomparasi dengan catatan lain. Artinya kita coba catat mulai dari letusan besar hingga batuk-batuk ya. Karena ada beberapa kejadian yang sangat detail, misalkan walaupun itu hanya batuk ternyata menghanguskan area lereng sebelah mana gitu ya. Dan itu ada catatannya. Nah, saya pernah membuat sebuah artikel tentang Gunung Gede ini juga dan memang itu yang menjadi sumbernya. Jadi ada beberapa kali kejadian mengenai letusan Gunung Gede tadi.
Nah, kemudian di sisi lain yang sering dicatat adalah peristiwa gempa. Memang Sukabumi kan yang dahsyat terakhir itu sekitar tahun 74 kalau tidak salah. Nah, tapi yang sebelum itu kota Sukabumi misalkan catatan yang besar itu tahun 1901. Jadi terjadi gempa yang besar. Nah, berbeda dengan misalkan ketika Krakatau meletus itu memang gempa dan lain tidak ada, cuma kayak langit memerah, kemudian banyak debu dan sebagainya. Memang itu terjadi, bahkan hingga Galunggung meletus waktu saya kecil juga Sukabumi tertutup debu sebetulnya, pernah kejadian juga. Nah, jadi ada kejadian itu adalah gempa yang memang sering dicatat. Nah, bahkan tahun 1872 terjadi gempa yang menghancurkan pendopo Sukabumi. Nah, jadi dari sini sebetulnya akhirnya saya mengetahui bahwa pendopo Sukabumi ternyata dibangun sudah sebelum 1872, artinya mungkin ketika terjadi pemisahan Afdeling tadi kan ada muncul jabatan asisten residen, karena pendopo itu adalah rumah asisten residen pada awalnya sebelum ada bupati. Nah, itu ternyata kena gempa dan hancur beberapa bagian. Jadi seperti juga pendopo Cianjur yang pernah direnovasi berapa kali itu karena terjadinya gempa sebetulnya. Jadi ada gempa besar yang sempat terjadi. Nah, kemudian catatan lain adalah banjir. Ya, banjir di Sukabumi juga menjadi masalah. Nah, di daerah Sukabumi, di kota terutama, itu daerahnya kan sebetulnya seperti lereng ya, menurun. Yang seharusnya tidak terjadi banjir, tapi persoalannya ternyata karena kota yang dibuat itu adalah kota yang memotong jalur lereng tadi ya, karena kalau kita lihat Sukabumi sebetulnya kita bisa lihat jalan itu kayak membelah kota gitu, termasuk jalan keretanya. Nah, itu ternyata menjadi persoalan juga, sehingga akhirnya muncullah konsep apa yang disebut duiker. Sukabumi duiker itu adalah gorong-gorong. Jadi pada masa lalu kota Sukabumi itu dialiri banyak sungai, banyak sungai baik yang besar maupun kecil kotanya itu, dan itu menyulitkan orang Belanda karena harus membuat banyak jembatan. Akhirnya karena Belanda itu jago ngolah air ya, dia buat semacam gorong-gorong duiker dari misalkan dari atas, bahkan ada yang menyebut dari area Jalan Selabin Tanah itu sudah dibuat gorong-gorong hingga berujung di bawah daerah Tipar. Itu ada mungkin 1-2 kilo ya. Nah, itu dibuat gorong-gorong yang sangat panjang gitu ya. Sebetulnya dulunya sungai yang kemudian dibuat gorong dan ditutup dengan tanah sehingga kotanya menjadi begitu luas karena bisa dilalui oleh jalan, oleh bangunan dan sebagainya seperti itu. Nah, itu jadi permasalahan banjir juga sempat menjadi persoalan pada waktu itu di Sukabumi. Nah, hal lain itu longsor ya. Jadi kalau baca-baca sumber misalkan dari Delper ya, dari koran-koran zaman dulu bisa kita catat tuh longsor itu daerah Parung Kuda misalkan sering beberapa kali, daerah terutama memang daerah-daerah yang berada di lereng gunung pada masa itu, misalkan lereng Salak atau lereng Gede itu sangat sering sekali terjadi gempa dan sebagainya. Nah, mengenai tsunami memang saya belum pernah mendapatkan data, kemungkinan mungkin ada ya, tapi saya belum pernah membaca data mengenai tsunami yang pernah terjadi di Sukabumi. Artinya kecelakaan yang ada biasanya semacam kapal hilang, kapal karam dan sebagainya, atau nelayan yang kecelakaan. Tapi untuk tsunami sepertinya saya belum mendapatkannya hingga saat ini. Tidak tahu kalau nanti ada data baru yang bisa saya temukan mungkin. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, Kang. Jadi kalau ditanyakan apakah Akang punya data, data saya ada, tapi mungkin terbatas apa yang tadi saya jelaskan. Karena kalau saya kan di komunitas kita punya namanya Pustaka Kipahare. Pustaka Kipahare itu adalah pusat data dan kajian Kipahare. Di situ kita kumpulin semua, ada jurnal, ada buku, ada apapun, fotokopian kita kumpulkan, termasuk data-data yang digitalnya. Kemudian kita coba inikan juga, simpan juga seperti itu. Jadi insya Allah datanya ada walaupun mungkin tidak bisa disebutkan lengkap gitu kan. Mungkin itu yang saya jelaskan, Kang. Terima kasih. Gimana yang ditanya, yang dijawabnya udah puas atau memang masih kurang jelas? Ya, terima kasih, Kang.
Oh, Ya, nuhun atur. Maka dilanjutkan. Alhamdulillah pertanyaan pertama sudah dijawab dengan jelas oleh pemateri, dan selanjutnya barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, kita diskusi saja. Ada yang nanya? Silakan. Ada Kak. Oh, siapa? Ya, Hamdan Aruji dari Komisariat Universitas Nusa Putra. Oh. Siap. Ini Kak, sebelum abad ke-18 itu kan Sukabumi ini belum dinamakan kota Sukabumi, yaitu Kak, maaf jaringan. Dilanjut, diulang, nggak apa-apa. Kak. Ya, dilanjut. Begini Kak, sebelum kota Sukabumi dinamakan kota Sukabumi, pada awal itu kan namanya kalau tidak salah Gunung Parang ya. Itu apa ada faktor yang menyebabkan sehingga ke abad ke-18 itu dinamakan Sukabumi? Cukup? Nggak ada suaranya nih. Oh, tapi saya tadi udah tangkep Kang. Jadi siap. Pertanyaan dari Akang dari Nusa Putra tadi adalah pada sebelum abad 18 wilayah ini belum disebut Sukabumi. Nah, apa yang menyebabkan kemudian wilayah ini disebut sebagai Sukabumi? Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi memang wilayah Sukabumi itu dulu baru muncul sejak masa Andries Duail. Jadi daerah Sukabumi ini adalah seperti yang saya jelaskan, ada beberapa distrik-distrik, salah satunya adalah Gunung Parang. Nah, ketika Inggris masuk, jadi Inggris kemudian dikuasai oleh Raffles saat itu sebagai gubernur jenderal. Inggris mengalami persoalan keuangan karena dia harus membiayai banyak perang ketika menguasai Jawa waktu itu. Salah satu solusinya adalah dengan menjual beberapa wilayahnya ke swasta. Tidak hanya daerah Sukabumi, sebenarnya daerah Semarang juga waktu itu dijual oleh Inggris. Nah, akhirnya wilayah Sukabumi itu dibeli oleh tripartiat, yaitu Andries Duail, kemudian Raffles, sama Engelhard. Nah, jadi tiga orang ini menguasai, tapi dipercayakan kepada Andries Duail untuk mengelolanya. Nah, wilayah-wilayah tadi, jadi Andries Duail itu dikenal sebagai tokoh pengolah lahan terbaik pada masanya ya. Jadi daerah Sukabumi itu dibentuk menjadi daerah agricultural secara modern yang awalnya hanya lahan-lahan kosong dan lahan yang dihuni oleh sedikit orang. Nah, sehingga pada akhirnya maju ya. Makanya ketika ada kunjungan Rainward ke sana disebutkan Sukabumi itu sepanjang 40 km itu ditanami kopi. 40 km, bayangkan. Jadi begitu luasnya lahan pertaniannya, bahkan kuda-kudanya pun konon ratusan gitu. Jadi dia pun mendapat untung dari situ. Nah, dalam prosesnya ternyata dia menggunakan cara-cara demokratis. Dia menggunakan para ulama dan para kokolot. Jadi waktu itu ada dua unsur orang, yaitu ulama dan kokolot yang dia pakai. Nah, para kokolot itulah yang kemudian mengajukan nama. Jadi nama itu sebenarnya bukan dibuat oleh Andries Duail, tapi oleh para kokolot diajukan kepada Andries. Nah, Andries Duail kemudian mengajukan kepada Engelhard dan akhirnya disetujui untuk dipakai. Jadi dalam bukunya sendiri dia menyebutkan bahwa nama tersebut untuk menandai
orang-orang atau daerah yang tinggal di daerah itu. Jadi siapapun orang, baik bekerja atau tinggal, itu bisa disebut sebagai orang Sukabumi. Nah, cuma wilayahnya mana? Sebetulnya nggak seperti yang sekarang, karena waktu itu yang dimaksud daerah Sukabumi itu adalah daerah freeland. Freeland itu adalah daerah pemerintah yang dijual kepada swasta, sehingga dia kayak raja kecil waktu itu. Artinya walaupun di bawah administrasi Cianjur, tapi dia tidak pernah misalkan memberikan pertanggungjawaban ke Cianjur, tapi langsung ke Gubernur Jenderal. Nah, jadi freelance Sukabumi itu batasannya adalah kalau sekarang ya daerah Gekro, Curug dengan batasan selatan itu sampai Cikembar. Artinya daerah selatan itu bukan daerah Sukabumi waktu itu, tapi daerah area Cianjur. Jadi yang disebut freelance atau dulu disebutnya particular wild ya. Partikulir itu daerah lahan swasta. Daerah partikulir itu hanya kalau kita sebut sekarang daerah Sukabumi Utara. Nah, kapan kemudian disebut Sukabumi ke selatannya? Yaitu sesudah lahan itu dibeli kembali oleh pemerintah Hindia Belanda. Ya. Jadi kasusnya adalah ketika Inggris kemudian pergi, Andries Dwight masih di situ, karena Andries Dwight itu adalah mengalami 3 zaman. Jadi dia adalah dokternya Dendels yang kemudian oleh Raffles diangkat menjadi salah satu orang asistennya. Karena apa? Karena bahasa Sunda dia fasih, sehingga dia membuat kamus bahasa Sunda waktu itu, sama membuat tata cara pembuatan kopi dalam bahasa Sunda. Jadi saking jagonya dia bahasa Sunda seperti itu. Nah, di masa Belanda ketika Inggris pergi, dia juga masih dipakai sebenarnya oleh orang Belanda. Cuma yang jadi persoalan karena Belanda menganggap bahwa apa yang dijual oleh Inggris itu tidak sah, sehingga pada akhirnya dia banyak tekanan sampai dia kembali ke Belanda, kemudian memohon kepada Raja Willem, tapi tidak berhasil. Jadi lahannya tetap dibeli kembali oleh pemerintah. Dan dia pulang ke Belanda, dan di sana dia bertani kembali di Pinenbeh sampai meninggal. Nah, kasusnya ketika lahan itu dibeli kembali oleh pemerintah, nama Sukabumi kemudian berkembang. Jadi nama Sukabumi itu menjadi wilayah yang kita sebut sekarang. Nah, dalam toponimi sebetulnya ini umum ya. Jadi ada satu wilayah yang awalnya kecil kemudian membesar atau besar kecil. Contoh Gunung Parang, batasannya daerah Gekrong sampai Cisaat, sekarang hanya sebuah desa Gunung Parang. Cikole yang dulunya kampung sekarang jadi kecamatan Cikole. Karena Sukabumi sama. Case-nya dulu hanya freelance aja, sekarang membesar. Bahkan kalau misalkan melakukan penelitian ke beberapa daerah yang bernama Sukabumi, di Bengkulu ada Sukabumi, di Lampung ada Sukabumi, kemudian di daerah Papua New Guinea ada Sukabumi, di daerah Malaysia ada Sukabumi. Jadi nama Sukabumi itu akhirnya bukan meluas sebetulnya, tapi mungkin karena dibawa oleh orang-orang tertentu, transmigran atau apa, sehingga namanya kemudian meluas. Tapi secara area, perluasan Sukabumi itu memang hanya hingga ke kabupaten. Cuma kadang-kadang zaman dulu Belanda itu sering salah kaprah, misalkan menyebut daerah Sindanglayan dengan Sukabumi. Karena dulu Sukabumi lebih terkenal daripada Cianjur. Jadi Sukabumi itu pada akhirnya menjadi primadona pada masa kolonial gitu, sehingga apa-apa disebut Sukabumi. Makanya zaman Belanda itu ada istilah bahasa Belanda yang menyebutkan huruf A kecil di Bandung bisa jadi huruf A besar di Sukabumi katanya. Maksudnya orang-orang yang masuk ke Sukabumi itu kalau biasanya jadi orang penting. Jadi apakah dia dari Sukabumi hanya orang kecil, kemudian dari keluar jadi besar dan sebagainya. Tapi yang jelas pada masanya Sukabumi dianggap sebagai tempat pensiunan. Jadi pensiunan orang Belanda itu paling senangnya tinggal di Sukabumi dibanding daerah lain seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Kang. Jadi di satu sisi penamaan Sukabumi itu terjadinya itu sekitar 1815. Artinya kalau dari kronologis yang saya baca, 1814 itu Andries Dwight itu membuat semacam forum bagi para kokolot untuk memberikan masukan-masukan. Nah, salah satu masukannya adalah tentang nama Sukabumi. Jadi dulu Sukabumi nggak kayak sekarang dipisah, Sukabumi
Kemudian diajukan sehingga disetujui dan akhirnya menjadi nama yang sekarang. Nah, nama Sukabumi sendiri saya sempat melakukan penelitian, itu sebelumnya tidak pernah didengar ada nama Sukabumi, sehingga banyak orang mengira oh Sukabumi pertama kali ada di sini gitu, di daerah Sukabumi ini. Cuma memang saya mendapat data tahun 1680 sekian itu ada nama di daerah Kadaleman Kawasan, sekarang ini daerah mana ya, Ciamis mungkin ya. Kawasan itu dulu semacam ini juga kawasan kabupaten itu zaman Mataram. Nah itu ada nama daerah namanya Sukabum. PS-nya 1, 2. I-nya itu tidak ada ya. Nah, kenapa I-nya tidak ada? Jadi gini, dalam fonem daerah India, Hindi ya, agak berbeda. Hindi itu biasanya nama vokal di belakang itu nggak disebut. Contoh Mahabharata disebutnya Mahabharat, Arjuna disebut Arjun gitu ya. Nah, makanya sebetulnya kalau kita tahu ada Citarum ya. Citarum itu sebetulnya berhubungan dengan Taruma. Tarum itu kan pohon tarum ya. Pohon buat pewarna pakaian, biasanya warna biru. Jadi ya nila, betul nila. Jadi tarum itu berasal dari taruma tadi. Jadi masih berhubungan, makanya ada Citarum. Makanya kalau kita bicara misalkan kenapa Persib jadi Pangeran Biru namanya ya. Ya mungkin hubungannya birunya itu dari tarum itu gitu. Karena dulu kita dikenal dengan area tarum gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau dari segi toponimi yang saya temukan, dimungkinkan nama Sukabumi udah ada dari sebelumnya sebetulnya. Nah, cuma kan karena pola di Jawa Barat itu biasanya pola urbanisasi atau bukan urbanisasi, mungkin jadi pindah aja. Jadi Sukabumi itu dikenal sebagai tempat yang makanya zaman dulu disebutnya Nizafan Java, artinya daerah anggurnya Jawa gitu. Jadi orang memabukkan gitu. Orang datang ke Sukabumi enggan keluar lagi karena mabuk kepayang katanya gitu. Jadi ada daerah-daerah yang namanya mirip. Contoh misalkan daerah Babakan Jampang itu, Babakan Bandung itu memang dulunya orang Jampang ke situ gitu. Atau misalkan ada Subang Jaya itu daerah Subang. Ada lagi misalkan daerah Limbangan atau Sukaraja. Kalau dirunut dari sejarahnya memang orang-orang sana yang datang ke Sukabumi, artinya Sukabumi sejak dulu sudah terbuka sebetulnya, banyak orang-orang masuk. Nah, sebetulnya asumsi saya dimungkinkan orang-orang kawasan juga dulu datang ke sini membawa nama Sukabumi itu, sehingga Sukabumi akhirnya diingat gitu, disampaikan menjadi nama Sukabumi di sini gitu. Karena catatan kolonial boleh dicek, sebelum nama kota Sukabumi ada, saya belum pernah mendapatkan ada nama Sukabumi sebelumnya. Kecuali dari catatan tadi VOC tahun 1680. Jadi itu catatan itu mengenai jumlah cacah di daerah-daerah Priangan. Salah satu di kawasan ada nama Sukabum yang tadi saya sebut. Sukabum. Ya, dan I-nya tidak ada gitu kan. Nah, itu mungkin sementara, karena kalau namanya Suka ya, Sukaraja, Sukapura itu nama sudah lama, artinya namanya Suka itu dari dulu sudah ada ya, disandingkan dengan bumi gitu. Dan itu nama sebenarnya sangat familiar gitu, karena bukan nama aneh, nama yang umum pada masanya sebetulnya. Cuma memang yang unik begitu. Saya meneliti misalkan yang di Papua New Guinea, kenapa ada nama Sukabumi, ternyata dulu ada pengusaha di situ yang mengunjungi Sukabumi dan membawa namanya menjadi nama perkebunan di sana. Nama perkebunan itu jadi nama daerah Sukabumi. Sukabumi. Makanya ada aneh di Sukabumi ada di Papua New Guinea. Gitu. Nah kalau di daerah Malaysia ada resort namanya Resort Sukabumi. Tapi kalau daerah Lampung, Sumatera semua memang dimungkinkan karena itu dulunya adalah para transmigran dari Sukabumi. Itu sudah terbuka kisahnya. Ada satu Sukabumi lagi daerah Pangkalan Bun, Kalimantan. Jadi kalau Pangkalan Bun itu lucunya jadi di Sukabumi itu ada namanya legenda tentang Wangsa Suta. Wangsa Suta itu adalah disebut
disebut pembuka babakan Gunung Parang. Jadi babakan itu adalah kampung baru ya. Nah, pembukanya namanya Wongsasuta. Tapi di daerah Pangkalan Bun ada namanya Sukabumi, itu juga kisahnya namanya Sutawangsa. Jadi agak-agak mirip. Nah, saya yang jadi pertanyaan apakah ada hubungannya dengan Wongsasuta di Sukabumi. Nah, itu menarik juga gitu kalau nanti ditelusuri. Tapi secara umum mungkin seperti itu ya. Jadi munculnya nama Sukabumi memang tidak lepas dari kiprah Ges Duail. Itu sebenarnya tokoh yang juga terkenal di Bandung, tidak hanya di Sukabumi. Nah, bahkan kalau di Sukabumi memang ada sampai sekarang bahkan ada yang mengaku keturunan dan sebagainya, wallahu alam ya. Tapi di satu sisi memang dimungkinkan karena pada masa itu kan tidak diperbolehkan membawa wanita ke Batavia, ke Hindia Belanda. Nah, jadi dimungkinkan mereka juga menikahi orang Sunda gitu. Mungkin itu Kang yang bisa saya jelaskan. Siap. Gimana penanya? Udah puas jawabannya? Tadi udah panjang lebar nama kota Sukabumi, nama Sukabumi. Saya nanya Kang. Assalamualaikum. Siap, mangga. Saya ya. Dulu. Ya. Perkenalkan. Arya. Kuat. Aryadi. Aryadi dulu. Ya. Siap Kang. Kang Irman. Mau membandingkan itu antara Sukabumi dengan Cianjur ada hubungannya kan? Bupati kalau nggak salah satu bupati Sukabumi zaman sebelum merdeka tuh Wangsa Cianjur ya. Sumedang sebetulnya Pak kalau Sumedang. Itu pertanyaan pertama. Kedua, berarti gimana hubungan antara Kabupaten Sukabumi dengan Cianjur? Terlebih kalau dibandingkan tahun 70 tuh di Cianjur ya, dekat jalan, dekat Bui, dekat penjara tuh ada Kerkop, ada makam Kristen, makam Kristen ya, dekat gereja Katolik tuh, dekat agraria. Tapi tahun 81-82 itu dibulldozer, dibikin gelanggang generasi muda, makamnya dipindahkan ke Pasir Cabe dekat Sentiong. Sementara kalau di Sukabumi, Kerkop sampai sekarang masih ada kan di SMA Negeri Baros ke kanan itu ya. Betul. Ke Pemandian Cipanas itu. Nah, itu pertanyaan kedua. Kalau begitu, berarti sebetulnya ada hal yang dipertahankan Sukabumi dengan masa lalunya, dengan sejarah kolonial, jadi masih mempertahankan kuburan Kerkop itu. Yang saya tahu Cianjur, ya Kerkopnya itu, atau mungkin ada Kerkop lain di Cianjur. Jadi salah satu ciri khas Sukabumi masih mempertahankan adanya Kerkop. Di samping ada Sentiong di Cikundul itu ya. Itu Kang yang saya tanya. Yang saya bisa sampaikan apakah pernyataan atau pertanyaan, ya gimana Kang Irman gitu ya. Nuhun. Kalau dari kumisnya ini kayaknya Pak Menir ya. Okay. Dan Ari ya mah. Dan Ari. Urang Cisaat, Payunan Gedong Papak. Siap Pak Menir. Ya, gini Pak, kalau mengenai Cianjur ya, Teras Cianjur itu begini. Jadi pada awalnya kan Teras Cianjur itu adalah Terah Wiratanu ya. Terah Wiratanu ini sebetulnya sistemnya masih sistem turun temurun, artinya nanti anaknya yang misalnya Wiratanu 1, anaknya nanti jadi bupati, ketika meninggal jadi bupati dan sebagainya. Nah, sistem itu masih berjalan ketika Bupati Cianjur itu pada masanya belum digaji ya. Cianjur itu hanya mendapatkan
Jadi dia punya gaji, artinya dia punya pajak sendiri, bahkan dia bisa memotong pajak kopi sebetulnya dari uangnya dari situ. Makanya Wiratanu Datar 3 itu disebut penjual kopi terbesar di India pada masanya. India. Nah, dan dari kisahnya dia kalau ke Jakarta itu bawa beberapa kereta itu kereta kuda ya. Jadi bawa beberapa kereta kosong, pulangnya penuh dengan banyak barang-barang dari Batavia. Artinya dia sangat kaya, bahkan ketika meninggal katanya warisannya sangat banyak gitu. Jadi artinya itu fase-fase ketika posisi Bupati Cianjur hampir mirip raja pada masa itu. Makanya banyak orang yang beranggapan bahwa Wiratanu itu raja gitu. Itu anggapannya dari situ. Nah, kemudian berlanjut kemudian pada akhirnya jadi sesudah masa Inggris sebetulnya, jadi sistem itu dihilangkan. Jadi pada akhirnya pada masa Hindia Belanda, bupati itu digaji, kemudian abdi dalamnya dikurangi dari kalau tidak salah 40 orang menjadi 20 orang, jadi makin mengecil. Artinya secara kekuasaan diperkecil sebetulnya. Dia digaji, tidak boleh ngambil pajak, tapi dia digaji oleh pemerintah, sehingga jadi statusnya pegawai pemerintah. Sejak masa jadi pegawai pemerintah itulah akhirnya terjadi perubahan, termasuk perubahan soal penggantian bupati yang awalnya harus anaknya, sekarang udah mulai bisa loncat tuh, ponakannya bisa, ini bisa, yang penting ditunjuk oleh Belanda. Nah, bahkan kan kalau kita lihat ada bupati misalkan namanya Prawira Dirja. Prawira Dirja itu bukan terah dari Wiratanu, itu dari luar sebetulnya. Jadi ketika masa Belanda akhirnya banyak misalkan patih dari daerah mana, daerah-daerah Garut dipindahkan ke Cianjur menjadi bupati misalkan. Jadi itu sistemnya sistem karir Pak pada akhirnya. Makanya kalau kita lihat Sukabumi ada nggak hubungannya dengan Cianjur? Awalnya iya itu pada masa apa? Pada masa VOC. Jadi gini, misalkan ini daerah Cikembar, daerah Cikembar itu kalau melihat misalkan beberapa terah, ada Suramanggala, ada siapa namanya, ada beberapa tokoh di sana, itu Surawiguna misalkan, ketika mereka memperlihatkan silsilahnya pasti nyambungnya ke Wiratanu. Artinya memang pendapat bahwa daerah Sukabumi Utara sebagai terah Wiratanu itu benar. Dalam catatan misalkan Van Riebeeck tahun 1709 dia kan singgah di beberapa tempat daerah Gekbro dekat Cipadang itu mungkin sekarang dekat Gekbrong ya, yang mau ke arah Gunung Padang. Ya, daerah dia sempat mampir di daerah Gunung Guru, kemudian daerah dekat Citarik, Pondok Popo atau namanya. Jadi ada beberapa daerah dia menyebutkan di situ bahwa ini adalah misalkan masih berhubungan kerabat dengan Wiratanu, ini dengan kerabat dengan Wiratanu. Jadi memang orang Wiratanu itu disebar pada masanya. Artinya mungkin secara kekuasaan pada masa itu adalah dengan cara menyebarkan kerabatnya. Misalkan daerah Cikembar kosong nih, kirim kerabatnya untuk bermukim di sana sehingga muncul kerabat baru dan itu dinyatakan sebagai wilayah kekuasaannya. Mungkin seperti itu. Nah, itu zaman VOC. Sejak zaman Belanda hal itu kemudian berhenti. Cacahnya tetap berlanjut di daerah-daerah tertentu, tapi secara jabatan akhirnya berlangsung sebagai karir, Pak. Jadi karir itu dia bisa mulai dari seorang juru tulis, kemudian menjadi seorang pengawas dan sebagainya, akhirnya jadi patih misalkan. Dan kalau kita lihat misalkan siapa Surya Danuningrat. Surya Danuningrat itu adalah Pak dulunya sempat menjadi patih dulu sebelum menjadi bupati, dan sebelum menjadi bupati dia sempat menjadi wadana di daerah Cicurug. Nah, jadi dia berkarir dulu tuh muter sampai akhirnya jadi bupati di Cianjur. Nah, Surya Nata Brata hampir sama tapi bukan terah Sumedang itu. Terahnya beda lagi kalau tidak salah itu dari Garut. Jadi kebanyakan Sukabumi waktu itu daerah Garut ya. Terahnya Sumedang, kemudian Banten kalau ke arah barat memang gitu. Tapi terah awal itu terah Wiratanu. Makanya kan ada kisah Apun Gencai yang setengah mitos sebetulnya, tapi daerah Cikembar itu sampai ada kuburannya. Jadi ada beberapa hal yang memang terkait dengan genealogis itu saling berkaitan. Tapi
tadi yang saya jelaskan bahwa Cianjur dan Sukabumi hubungannya ada gitu. Secara ini ada, tapi kalau secara administratif dalam artian bupatinya ada hubungan nggak? Itu memang karena pada masa Sukabumi muncul itu tahun 1921, artinya jauh sesudah eksisnya Cianjur, jadi hubungan itu tidak kentara sama sekali gitu. Yang kentara adalah di sebelum masa Prahindia Belanda. Nah, kemudian yang kedua soal Kerkhoff ini menarik Pak. Jadi Sukabumi itu kenapa Kerkhoff-nya ada terus gitu. Jadi Kerkhoff Sukabumi itu tahun 1890-an itu sudah dicatat oleh beberapa traveler itu sebagai tempat yang indah. Jadi yang namanya Kerkhoff di Sukabumi dulu disebutnya Panenjoan, Pak. Panenjoan. Ya, artinya dari sana mungkin bisa melihat view yang jelas ke beberapa gitu ya. Nah, itu disebut sebagai tempat yang indah. Saya membayangkannya kayak kayak kuburan-kuburan mewah di zaman sekarang gitu ya, di Jakarta gitu, kayak Santa atau siapa mana gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang pada masanya artinya secara manajemen pun waktu itu bagus. Bahkan seingat saya tahun 1918 kalau tidak salah atau 1908 ya. Kan ada konsep yang namanya Sukabumi Fruit. Sukabumi Fruit itu ada Sukabumi Melangkah. Ya, itu memang untuk membenahi kota yang masa yang pada masanya untuk persiapan desentralisasi. Nah, itu salah satunya adalah wilayah Kerkhoff ditata lagi gitu. Makanya kan ada bangunan yang diarsiteki oleh orang Itali misalkan seperti itu. Itu bangunannya sangat bagus. Nah, kemudian seingat saya tahun 1940 berapa ya, itu pada masa Wiradikata siapa itu memang terjadi pembenahan juga, artinya secara administratif Kerkhoff itu ternyata diperhatikan pemerintah secara administrasinya, ada pengaturan. Jadi kemudian di daerah Cikundul kan untuk Tionghoa ada juga di sana. Nah, pada masa itu Kerkhoff kapan Kerkhoff mulai terbengkalai? Menurut saya justru agak ke sini. Jadi sekitar seingat saya tahun 80-an tuh rame-rame pembongkaran kuburan. Jadi yang dibongkar itu kalau kuburan Cina ya biasanya kan isinya ada hartanya. Kemudian kalau kuburan Belanda itu marmernya Pak yang diambil. Nah, jadi pada masa itu, kenapa bisa terjadi begitu? Kemungkinan besar karena administrasi kemudian melonggar. Yang dulunya diatur oleh pemerintah, entah diserahkan ke siapa gitu. Jadi tidak betul-betul termanajemennya dengan baik sehingga terlupakan. Nah, akhirnya terjadilah misalkan pembongkaran dan sebagainya. Orang kalau kita ke sana kan nggak berada keamanan, orang bebas aja sebetulnya kan. Nah, itu yang jadi masalah juga. Nah, tapi untungnya memang masih ada gitu. Kenapa masih ada? Salah satunya ada peran dari orang Tionghoa, Pak. Jadi yang namanya Kerkhoff di Sukabumi kan tidak pure orang Belanda sebetulnya. Tapi orang-orang Kristen juga yang Tionghoa. Nah, kebetulan orang Tionghoa kan secara leluhur mereka masih menjaganya dan sebagainya sehingga akhirnya alhamdulillah masih terjaga itu beberapa kuburan, meskipun sebetulnya kuburan Belanda yang lain mohon maaf sudah beberapa hancur. Jadi ada namanya kuburan TH Boril. TH Boril itu adalah administratur di Parakan Salak yang dulu pernah mendampingi Franz Ferdinand waktu dia berburu di daerah Cianjur Selatan. Nah, itu kuburannya ada di sana. Nah, itu satu-satunya yang saya lihat masih utuh. Itu pun kenapa? Karena keluarganya masih ada. Jadi keluarganya masih datang untuk berziarah, kemudian diperbaiki. Betul. Yeah. Tapi kuburan di luar kompleks itu, nih saya ambil contoh. Kuburan Kapiten Tionghoa pertama di Sukabumi, itu Sim Keng Kun namanya, itu ada di daerah Cikundul, tapi bukan di Santiong. Itu ada di daerah Jalan Kapitan namanya. Jalan Kapitan. Gitu. Hancur, dan hancurnya pun bukan oleh warga sebenarnya, oleh pemerintah sendiri. Jadi pemerintah di situ membuat proyek kandang domba dan itu akhirnya sempat dibuldoser.
terakhir saya lihat hanya puing-puingnya yang ada. Nah, itulah yang jadi soal gitu. Jadi kalau saya boleh bilang kenapa itu Kerkop masih terjaga, pasti ada orang yang masih membiayai dan memanajemeninya. Kalau tidak ada biasanya ya situ Pak hancur gitu. Nah, apa yang terjadi di Cianjur mungkin karena itu terjadi perubahan perubahan fungsi lahan Pak. Yang awalnya mungkin kuburan digantikan dengan ini. Jadi alhamdulillah, karena kalau Kerkop itu agak sulit untuk perubahan lahan karena areanya itu lereng Pak. Lereng gunung. Jadi kenapa ini menariknya juga. Jadi sebetulnya waktu dulu dibangun itu mereka juga mempelajari tentang tradisi masyarakat. Jadi masyarakat zaman dulu itu yang namanya kuburan itu di atas biasanya, karena dianggap leluhur atau orang yang orang yang terhormat dan sebagainya itu harus di bukit gitu. Makanya kalau lihat Santiong yang sekarang di Cikundo juga sama di bukit sebetulnya. Iya. Kalau Santiong Cianjur juga kalau nggak salah yang dekat terminal di bukit juga Pak ya, di bukit itu. Nah jadi hampir mirip tuh Tionghoa sama orang lokal itu. Hasil cabenya. Ya konsep awalnya itu adalah di bukit tadi gitu. Nah sementara mungkin di Cianjur tidak seperti itu. Setahu saya daerah dekat penjara itu kan malah daerah rendah Pak ya. Iya, datar. Betul, dan itu memang sangat-sangat di pusat kota gitu. Jadi memang untuk perubahan lahan itu sangat memungkinkan. Nah, kalau di daerah Kerkop itu memang daerah selatan. Kemudian yang kedua, Pak, ada satu hal yang menarik. Jadi daerah itu makanya ada yang disebut daerah Santa namanya, Kampung Santa. Ya, Kampung Santa. Jadi daerah sana jadi gini, cara untuk melestarikan sesuatu orang zaman dulu itu adalah dengan cara membuat kisah tentang hal-hal yang mistis. Misalnya kalau ada satu kuburan orang yang kita hormati, kiai atau siapa, suka disebutin, oh itu kuburannya serem, jangan diganggu, kalau diganggu kamu akan kualat dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan pakai pelang, tidak boleh dirusak dan sebagainya. Nah, Kerkop pun sama Pak. Kalau saya dengar cerita dari kisah masyarakat situ, itu dulu banyak orang kesurupan kalau ngeganggu kuburan di situ katanya. Jadi entah benar entah tidak, tapi kisah-kisah itu mungkin yang juga menjaga gitu. Jadi tidak terlalu parah lah kejadian di sana sehingga tidak terjadi perubahan lahan dan sebagainya karena orang takut kualat. Jadi dulu banyak yang kesurupan, banyak yang hantu dan sebagainya. Karena memang setahu saya daerah Kerkop bawah itu ada satu kuburan Pak, namanya kuburan Vanson. Itu sebetulnya kuburannya administratur yang dekat Cibungur, administratur Cibungur. Ya, namanya Vanson. Kebetulan setahu saya mempelajari Vanson itu adalah orang Belanda tapi dia mempelajari tarekat. Jadi kayak inilah, saya kurang tahu tarekat seperti apa. Sehingga pada akhirnya masyarakat itu menganggap bahwa itu kuburannya orang suci gitu. Jadi kuburan Vanson, kuburan Belanda itu ditutupin pakai kain putih dan semuanya orang diziarahi sampai sekarang Pak. Nah itu salah satunya mungkinnya yang agak sedikit unik dan membedakan dengan Cianjur gitu. Jadi pada akhirnya daerah Kerkop masih ada, tapi sebetulnya kalau kita bilang itu sebuah tempat yang bagus sekarang, saya bilang belum juga gitu. Tapi minimal ya masih terjagalah, tidak dihancurkan oleh masyarakat dan sebagainya gitu. Jadi lahannya tidak ada yang ngambil gitu Pak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Pak Menir kira-kira. Ya, nuhun. Gimana? Sudah puas untuk jawabannya? Mungkin udah 3 pertanyaan. Masih dibuka? Apa memang sudah Nuhun. Cukup dulu. Ya. Barangkali ada satu pertanyaan lagi untuk menutup di kali ini. Tanya, Kang. Ya, saya Kang Diki. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada sahabat moderator yang telah mempersilahkan waktunya. Dan untuk kajian malam hari ini saya sangat tergugah sekali. Ada beberapa hal yang menarik dari pembahasan kajian kali ini oleh narasumber dan sahabat-sahabat semuanya. Ada yang
menarik dari kajian ini secara kultur dan geografis sosiologis kesukabumian. Karena saya dengar dari awal tadi mengenai kesukabumian ini, ternyata literatur sejarah di kesukabumian ini yang hilang dan tidak dibukukan. Sepertinya itu. Terus saya secara setahu saya Sukabumi itu pada adanya Sukabumi itu secara pemerintahan itu pada tanggal 25 April 1920 yang pertama kali di tadi ya Arya Brata. Yang ingin saya tanyakan Kang, seperti ini mengenai kesukabumian. Kabupaten Kesukabumian ini kan mempunyai dua kelebihan sebenarnya. Saya tuh lebih lebih melihat dari filosofis Kesukabumian ini yang mempunyai filosofis Gemah Riplah Laujinawi seperti itu. Nah, ada dua kelebihan di Kesukabumian ini yang nyatanya dari filosofi tadi Gemah Riplah Laujinawi itu, kalau kan Sukabumi ini diurus secara benar-benar dikelola secara filosofi nenek moyang para sepuh dulu, bisa mencukupi se-Jawa dan Bali. Seperti itu, Kang. Jadi ada dua kelebihan di Kesukabumian ini secara kelautan dan kegunungan. Nah, dalam dalam sistem pembangunan daerah dalam suatu zona tanah, kenapa sampai hari ini 151 tahun Sukabumi berkembang, hanya ada beberapa universitas di Sukabumi. Kebanyakannya itu secara pendidikannya itu STAI semuanya. Mau nanya lagi? Enggak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, apakah ada tata kelola yang salah atau disengaja oleh pemerintahan yang yang pernah dilakukan pada Sukabumi? Karena kalau melihat filosofi digali bahwa Sukabumi ini kalau dikelola dengan baik akan mencukupi setanah Jawa dan Bali. Dan kita lihat potensi di Sukabumi ini ada kelautan dan ke dataran tanah. Kalau pemerintah bisa menggeser dan menggali potensi masyarakat yang ada, filosofi itu bisa terbangun gitu, Kang. Itu tanggapannya gimana, Kang? Apakah memang ada tata kelola secara pemerintahan yang disengaja apa gimana, Kang? Oke, langsung saya jawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik. Jadi memang ini sangat kompleks, Kang. Jadi saya coba urai sedikit-sedikit nih. Jadi itu pertanyaan umum sebenarnya, kenapa daerah Sukabumi, bahkan kalau kita bicara misalkan daerah selatan lah, selatan Jawa Barat, itu kenapa tidak berkembang seperti daerah utara. Nah, itu saya bahas dulu nih dari segi geopolitik dulu yang pertama. Jadi pertamanya ditemukan jalur perdagangan di Jawa itu adalah daerah utara, ya. Makanya kalau kita lihat peta-peta awal daerah Jawa, misalkan tahun 1400 hingga tahun 1600 itu pasti yang ramai itu daerah utara. Jadi itu jalur perdagangan. Karena apa? Di satu sisi daerah utara itu ombaknya kecil, tidak seperti daerah selatan. Jadi ombaknya dan kemudian tidak terlalu ini juga dalam gitu ya. Jadi rata-rata pelayaran lebih aman ke utara. Nah, itu bukti yang menunjukkan adalah lihat peta Pelabuhan Ratu. Jadi kalau tahun 1450 ada peta dari Italia mengenai daerah Jawa, itu daerah selatan itu kayak ikan kembung. Jadi tidak ada teluk Pelabuhan Ratu. Karena apa? Mereka belum pernah datang ke sana. Jadi beberapa ekspedisi yang pada masa Yevekun itu pernah mau ke arah selatan itu hanya sampai Kunhuk, namanya Kunhuk itu Tanjung Kun ya, di daerah dekat dekat Banten. Jadi nggak bisa ke selatan karena apa? Dia menyebut ombaknya ganas.
Sesudah itu muncul lagi ekspedisi ke arah selatan 56 orang, kembali lagi 20 orang, sisanya tewas karena apa? Ombaknya ganas. Jadi daerah selatan itu memang tidak familiar untuk para pelaut-pelaut Eropa pada masanya, sehingga apa? Mereka fokus ke daerah utara. Nah, di zaman Dendels sempat mengeluarkan peta yang dibuat terbalik. Saya juga agak heran, ini nanti ini kalau ada bisa ditunjukkan. Tapi di satu sisi agak aneh. Jadi biasanya kan daerah utara adalah kota Batavia dan sebagainya, selatan Pelabuhan Ratu, ini enggak, terbalik. Dan daerah-daerah semacam Pelabuhan Ratu itu tidak ditulis secara detail. Karena apa? Fokusnya utara. Jadi dari dulu sampai sekarang sebetulnya pemerintah masih punya perspektif bahwa daerah utara memang yang lebih ramai, lebih maju dibandingkan daerah selatan, dan itu menjadi semacam stigma sebetulnya yang sedang dibongkar oleh pemerintah pada masa sekarang, sehingga ada upaya untuk pengembangan wilayah selatan termasuk ada geopark dan sebagainya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, Sukabumi itu sudah kehilangan nilai strategisnya secara alam, ya, mohon maaf. Jadi zaman Belanda, Sukabumi itu terkenal dengan kopi dan sebagainya, ya. Jadi itu dua komoditas, yang kopi itu disebut sebagai emas hitam, sementara teh disebut emas hijau, karena memang itu kopi dulu kan disebut pelampungnya Jawa itu daerah Sukabumi. Pelampungnya VOC itu daerah Sukabumi. Jadi kenapa disebut pelampung? Karena dia mengangkat perekonomian VOC yang awalnya defisit menjadi surplus dari daerah Sukabumi juga itu. Waktu itu masih daerah Cianjur gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat betapa pentingnya komoditas alam yang saat itu betul-betul dimaksimalkan oleh kaum kolonial. Makanya zaman kolonial itu pernah ada rencana pembuatan jalan kereta api dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu. Kemudian ada jalan kereta api ke Bandung melalui Celetuh, Kadupandak, Pagelaran sampai ke Bandung. Dulu ada seperti itu gitu. Karena sudah diketahui ini nilai surplus atau nilai positif dari wilayah selatan sudah diketahui. Cuma pada akhirnya kan terjadi peperangan, Jepang dan sebagainya masuk, kembalilah ke Indonesia gitu ya. Nah, tahun 50-an sempat diupayakan untuk manajemen kembali perkebunan dan sebagainya oleh orang-orang Indonesia, tidak berhasil. Semua bangkrut, sehingga akhirnya diganti lagi lah, ada orang Tionghoa, ada orang Belanda yang dulu pernah memanajemennya, sampai tahun 59 terjadi nasionalisasi, mereka kabur. Nah, sejak saat itu memang manajemennya kemudian dikelola orang Indonesia. Bagaimana ininya perkembangannya? Perkembangannya boleh dibilang waktu itu masih stabil, tapi menurun secara pelan-pelan. Menurunnya kenapa? Apakah dari manajemen? Mungkin gitu. Tapi yang paling utama adalah dari faktor cuaca. Jadi kalau kita lihat misalkan daerah Parakan Salak, ya, di Parakan Salak itu zaman dulu kalau kita menanam buah, pisang, mangga, nggak pernah manis. Rasanya itu pasti hambar. Karena apa? Dingin banget. Sekarang kalau nanam pisang, nanam mangga dan sebagainya, rasanya manis sekali, lezat. Artinya apa? Itu cuacanya udah berubah, agak anget. Nah, akhirnya teh yang dulunya mungkin cocok dengan cuaca waktu itu jadi menurun kualitasnya. Pada akhirnya ditebang-tebangin tuh, diganti dengan karet dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Jadi secara umum nilai strategis dari alam pun sekarang sebetulnya udah menurun. Karena mungkin satu, alamnya juga kurang terjaga, ya, yang dulunya mungkin gunungnya nggak gundul, sekarang jadi gundul dan sebagainya. Nah, itu salah satu dari faktor alam. Artinya kalau dibilang Sukabumi punya semuanya, ada namanya gurilaps kan istilahnya. Gunung, rimba, laut, pantai, sungai. Jadi memang Sukabumi lengkap gitu. Yang jadi persoalan adalah gunungnya seperti apa gitu. Jadi kita bicara Gunung Gede, Taman Gede, Pangrango, itu kan swastanisasi udah berjalan gitu ya.
Nah, kemudian di satu sisi pariwisata yang sebetulnya itu baik untuk devisa juga salah satunya eksesnya ke alam juga sama. Gitu. Pantai seperti apa? Apakah pantai Pelabuhan Ratu sama dulu zaman sekarang dengan sekarang? Jangan salah, tahun 1910-1915 itu ada rencana namanya namanya kota Gentisville di Pelabuhan Ratu. Itu kota resort internasional yang dibangun pada masa itu gagal. Jadi kenapa sampai dibangun kota resort di sana? Karena memang tempatnya menarik gitu, indah, bersih dan sebagainya. Nah, sekarang bandingkan misalkan Pantai Citepus sekarang dengan Kute, mana yang lebih bagus? Orang bisa berpikir mana yang lebih bagus sekarang gitu. Jadi ada nilai-nilai yang sebetulnya sudah berubah, yang alamnya misalkan sama, tapi karena manajemen berbeda, kemudian hasilnya kemudian berbeda. Nah, itu dari segi manajemen dan faktor alam sebetulnya. Nah, apakah ada peluang untuk masih bisa bagus? Ada sebetulnya. Karena apa? Alamnya masih tetap ada, meskipun agak berkurang, tapi saya kira masih potensial. Jadi ketika misalkan munculnya geopark gitu ya, itu kan banyak daerah-daerah sekitarnya yang juga turut terangkat dan memang ada motivasi untuk mengikuti gitu supaya menjadi salah satu daya tarik Sukabumi, dan itu sudah berjalan insya Allah gitu. Cuma memang yang harus dijaga itu gitu. Jadi Sukabumi kalau secara faktor alam misalkan di kota Sukabumi dulu ada namanya tempat rekreasi alam namanya Situ Awi. Mungkin Pak Menir tahu tuh, suka lewat dulu. Sekarang nggak ada, situnya saat jadi sawah. Kan itu perubahan-perubahan alam yang memang akhirnya menghilangkan gitu, menghilangkan pamor masa lalu sebetulnya gitu. Nah, daerah lain mungkin juga terjadi di daerah Sukabumi lainnya, tapi yang paling pasti mungkin itu. Jadi secara perkebunan boleh dilihat tahun 1920-an itu mungkin ada 400 perkebunan ya, daerah Sukabumi swasta dan pemerintah. Sekarang boleh dilihat ada berapa. Jadi yang namanya HGU sekarang itu agak berbeda dengan zaman dulu gitu. Sekarang HGU-nya udah bareng-bareng dengan masyarakat gitu ya. Jadi ada lahan-lahan yang terbengkalai dan sebagainya. Zaman dulu gila-gilaan, itu dulu yang namanya Sinagar itu tahun 1900 disebut perkebunan terbesar sedunia. Karena dia itu puluhan ribu hektar dari daerah perbatasan Cicurug hingga daerah Cihelang gitu ya, Cihelang Cibadak. Jadi ada 3 perkebunan yang yang disatukan, ada Munjul, ada Sinagar, satu lagi Cirohani. Jadi itu disebut perkebunan terbesar pada masa itu. Nah, sekarang nggak bisa seperti itu karena memang contohnya ketika zaman Jepang itu perkebunan banyak dibakar kemudian diganti dengan pohon jarak misalnya. Nah, sekarang yang jadi soal adalah apakah kita bisa mengembalikan misalkan kejayaan kopi, kejayaan perkebunan itu belum tentu. Sekarang udah ke daerah Asia Amerika Selatan gitu. Kemudian dulu Sukabumi dikenal sebagai eksportir bibit, baik bibit sayuran maupun bibit bunga-bunga yang diekspor ke Asia Tenggara. Sekarang udah nggak begitu. Jadi nilai tambahnya berubah. Satu lagi mungkin yang saya coba jelaskan, misalkan untuk yang kenapa di Sukabumi tidak ada universitas besar. Nah, ini juga nih, jadi daya tarik itu penting ya. Jadi misalkan kenapa dulu orang Belanda, makanya satu hal kecil aja, kenapa pegadaian pertama ada di Sukabumi misalkan, pegadaian pemerintah pertama di Sukabumi, ya karena ada remah-remahnya di situ. Jadi para pekebun Sukabumi yang kaya itu kumpul di situ. Ini saya ambil contoh, orang Batavia kalau dia mau disebutnya itu adalah naik, disebut naik itu dia mau berekreasi dan sebagainya itu ke Sukabumi. Sementara orang Sukabumi mau disebutnya turun ya. Dulu itu untuk berbelanja itu ke Bandung. Jadi yang namanya kota Bandung dulu di masa weekend itu hampir seluruh restoran dan tempat-tempat dan sadansi itu di-booking oleh orang Sukabumi. Itu ada kisahnya, Haryoto Kunto pernah cerita. Jadi orang Sukabumi itu saking kayanya setiap weekend itu di Bandung penuh semua oleh orang Sukabumi. Artinya
orang kaya ngumpul di Sukabumi. Nah, karena orang kaya ngumpul di Sukabumi, maka dia memerlukan fasilitas-fasilitas, apakah fasilitas hiburan, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga dulu kultur school, sekolah pertanian se-Nusantara ada di Sukabumi, yang sekarang jadi BBAT. Kemudian fasilitas sanatorium yang bagus, yang orang Malaysia, Singapura berdatangan sampai ada paket kesehatan, ada di Sukabumi, di Selah Batu, misalkan gitu. Atau misalkan ada sekolah polisi kan dibangun, walaupun sekarang masih ada gitu. Tapi dulu itu menjadi salah satu poin penting, ada sekolah, ada rumah sakit dan sebagainya di Sukabumi. Nah, sekarang apa masih ada, tapi kan nilai pentingnya sudah menghilang gitu ya. Jadi polisi udah ada di beberapa tempat, kemudian sekolah pertanian sudah tidak menjadi ini lagi. Yang paling pasti dilihat dari universitas kita sekarang memang ada UMI ya. Tapi ya bisa kita lihat yang setara misalkan dengan UI dan sebagainya memang tidak ada. Artinya bagaimana kita harus merubah ini dan menjadikan ini menjadi misalkan pusat studi atau pusat pendidikan nasional. Ya memang harus ada daya tarik secara ekonomi, karena ekonomi kan semacam darah ya, dalam darah seperti darah dalam manusia gitu. Dia akan menggerakkan organ semuanya gitu. Jadi seandainya Sukabumi bisa kembali seperti dulu, di mana perputaran uangnya di sini besar gitu, dari komoditas, dari apapun, Sukabumi akan menjadi besar kembali. Jadi zaman dulu yang namanya rel kereta api jalurnya itu ada 12, sekarang kalau tidak ada 5 di stasiun Sukabumi. Jadi bayangkan dulu 12, sekarang 5. Dulu Sukabumi ada bandara di Cikembar. Jadi sekarang kan udah nggak ada gitu. Dulu misalkan Pelabuhan Ratu itu tahun 1830 adalah pelabuhan internasional. Jadi kapal-kapal besar merapat. Sekarang udah nggak bisa, udah dangkal, nggak bisa merapat lagi. Nah, nilai-nilai strategis itulah yang kemudian menghilang menurut saya. Gitu. Jadi memang ini PR besar. Yang jelas harus ada investasi besar dulu di sini untuk jadi daya tarik. Baru yang lain biasanya akan menyusul. Gitu. Teorinya begitu sebetulnya. Jadi kalau kita mau mengembangkan daerah selatan, ya sebetulnya komoditasnya dulu yang memang harus menjadi andalan gitu. Nanti yang lain-lainnya insya Allah akan menyusul, termasuk pendidikan mungkin. Itu kira-kira Kang jawaban dari saya. Nah, Kang Diki udah puas untuk jawabannya? Iya Kang, sebelumnya terima kasih, sangat menggugah sekali. Terima kasih juga sama moderator. Mungkin karena waktunya udah menunjukkan pukul 10 kurang 20 menit. Gimana pemateri? Belum minum barangkali, aduh. Siap. Ada. Billy badawet lah gitu tah. Tah gitu. Ini Kang, saya juga mau tanya sih sebetulnya mah. Cuman gini, melihat daripada yang ada di Kota Sukabumi itu ada Makam Pahlawan, ada Gedung Juang, dan juga Lapang Merdeka. Nah, kira-kira sejarahnya itu seperti apa gitu sehingga terbentuknya nama-nama tersebut Makam Pahlawan. Terus yang di Makam Pahlawan di Kota Sukabumi itu di Taman Bahagia itu kira-kira itu tokoh pejuang yang memang melawan di masa Bojong Kokosan atau memang masa penjajahan Belanda gitu. Oke. Jadi kalau untuk yang misalkan Lapang Merdeka dan Gedung Juang itu sebenarnya berkaitan dengan peristiwa perebutan kekuasaan tadi. Jadi Gedung Juang itu kenapa disebut Gedung Juang? Karena itu satu bangunan pertama yang direbut oleh pejuang sebelum terjadi perebutan kekuasaan. Jadi ketika selesai proklamasi, Gedung Juang ini diserbu oleh anggota PETA. Jadi dia menyerbu gedung itu karena dulu disebutnya Gedung Kurabu. Gedung Kurabu itu bahasa Jepang mungkin kalau kita sebut club ya. Jadi dulu kan Society Sukamana itu tempatnya orang Belanda dan Sadansi, diganti oleh Jepang menjadi tempat pertemuan tentara. Nah, kemudian ketika terjadi proklamasi, kemudian tentara PETA merasa itu penting untuk dijadikan markas. Maka dia serbu ke sana, jadilah
markas para pejuang yang akhirnya jadi markas BKR. Nah, karena itu disebutlah Gedung Juang, karena sebelum disebut Gedung Juang sebenarnya sempat menjadi Gedung Pertemuan Umum BPU, Balai Pertemuan Umum, dan sekarang disebut Gedung Juang. Nah, kaitannya dengan Lapang Merdeka adalah ketika terjadi perebutan kekuasaan, memang masyarakat berkumpul di situ. Nah, untuk melakukan perebutan kekuasaan. Nama Merdeka kapan mulai muncul? Sebetulnya sejak zaman Jepang. Jadi ketika Jepang masuk, ini dari sebuah media Belanda ya. Waktu itu orang Belanda, tentara Belanda datang dan tinggal di Hotel Victoria. Nah, dulu seberang Hotel Victoria itu adalah Lapang Merdeka. Dulu disebutnya Victoria Park. Jadi waktu itu wartawannya dengan iseng mengulas bahwa ini dulu namanya Victoria Park. Kemudian ketika zaman Jepang disebutlah Merdeka gitu. Jadi sebenarnya nama Merdeka itu sehingga akhirnya Hotel Victoria pun sempat disebut Hotel Merdeka. Nah, cuma nama itu memang tidak resmi. Kapan diresmikan? Konon ketika Bung Karno datang ke sana dan melakukan orasi tahun 1951. Waktu itu Bung Karno sedang menggalakkan kampanye perebutan Irian Barat. Nah, datang ke sana merasa ini namanya harus diresmikan jadi Lapang Merdeka. Akhirnya muncul keputusan dan disebutlah sebagai Lapang Merdeka. Nah, di situ pula tempat masyarakat berkumpul dan kemudian menyebar melakukan perebutan kekuasaan ketika 1 Oktober 1945. Nah, itu kaitannya dengan yang di Taman Bahagia ya. Taman Bahagia itu kan ada yang memang untuk masyarakat umum, ada yang untuk pahlawan. Nah, yang pahlawan itu adalah rata-rata kalau saya lihat ya, saya pernah ke sana, itu apakah ada pejuang Bojong Kokosan? Kemungkinan ada, tapi saya belum mencatat secara langsung ya, karena gini, setahu saya ada beberapa yang memang dipindahkan ke sana ya, tapi ada yang kalian gini, dulu ketika terjadi perang Bojong Kokosan dikuburkannya di bukit itu Kang, di bukit yang sekarang jadi museum. Dulu dikuburkan di sana. Kemudian digali kembali dan dipindahkanlah ke sebagian ke ini Taman Bahagia, sebagian lagi ada yang ke Bogor di daerah di situ ada trip tentara pelajar itu juga dikuburkan di situ, tapi yang tewas pada masa pendudukan Belanda. Artinya di Taman Bahagia itu bisa jadi isinya adalah dari yang masa fase Bojong Kokosan hingga tahun 1950. Nah, sisanya ada lagi enggak? Ada sebetulnya kayak polisi-polisi zaman tahun 60-an saya lihat ada dikuburkan, tapi memang agak terpisah, dia tidak di situ. Jadi khusus kompleks yang biasanya ada ininya ya, ada helm-helmnya itu di situ, itu memang yang terkait dengan hingga tahun 1950 terkait dengan pendudukan Belanda pada masa itu kan. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan Kang kira-kira. Siap, hatur nuhun, sangat jelas sekali Kang. Karena waktu udah menunjukkan pukul 10, udah hampir 2 jam kita berdiskusi pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada yang ditanyakan mungkin sudah habis pertanyaannya, sesi tanya jawabnya sudah habis. Nah, mungkin pemateri juga sudah lelah kelihatannya mau istirahat, dan sekarang mungkin ya kita simpulkan saja bahwa terkait sejarah lokal Sukabumi ini sangat luar biasa sekali, begitu panjang perjalanan sejarahnya, dan kita bisa tarik benang merahnya bahwa Sukabumi juga memiliki cerita sejarah yang sangat luar biasa terkait kemerdekaan, terkait dengan kemajuan, terkait juga pembentukan kota dan kabupaten Sukabumi ini. Nah, maka dari itu kita dalam rangka menyebut HUT RI yang ke-76 ini, kita kalau kata Bung Karno itu kan jas merah dengan sekali-sekali melupakan sejarah gitu kan. Artinya Sukabumi juga memiliki sejarahnya sendiri, dan kita juga harus cinta Sukabumi dan tetap merawat lokalitas kita. Terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam diskusi malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus terima kasih kepada pemateri Kang Irman ya, yang betul luar biasa, sangat jelas sekali pemaparan materinya dari awal sampai
sekarang hampir 2 jam menemani kita diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjalin dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bersilaturahim kembali. Mungkin saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam hati. Mungkin kita tutup aja diskusi malam kali ini. Kita ucapkan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator Muhammad Nasir undur diri. Mangga live Kang hatur nuhun kasadayana wabil khusus Iman ngisi segala rupina materina mudah-mudahan bermanfaat insyaallah kin silaturahim. Mangga kanu bade live di ayeuna mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Dade.